Di sebuah kota kecil yang tampak biasa, berdiri sebuah stasiun kereta tua yang sudah lama tak digunakan. Bangunannya retak, katnya mengelupas, dan jam besar di atas dinding berhenti pada angka yang tak pernah berganti. Namun, di antara rel berkarat dan kursi kayu usang, sebuah kisah aneh, penuh absurditas, mulai membuka dirinya. Pintu loket kayu yang rapuh perlahan berderit. Dari celah gelapnya, sesuatu yang tak semestinya muncul. Bukan tiket, bukan buku jadwal melainkan sebuah wig kusut. Rambut-rambutnya menjuntai. Hidup, bergerak seperti tentakel. Ia bukan sekadar wig, ia pencuri. Dengan lompatan gesit, wig itu mendarat di atas meja loket tua. Di sana, sebuah dompet tergeletak, seolah sudah menunggunya. Tanpa sentuhan tangan manusia, dompet itu terbuka sendiri. Uang kertas beterbangan ke udara, berputar seperti daun musim gugur. Namun bukan angin yang membawanya melainkan helai-helai rambut wig. Satu demi satu lembar uang tertarik, lalu terbakar. Api kecil muncul begitu saja, menjalar dengan cepat, menyisakan abu hitam yang melayang ringan. Adegan itu absurd antara lucu, menegangkan, dan tak masuk akal. Namun, dari abu yang jatuh di meja loket, justru sebuah permulaan lain tercipta. Mereka saling menempel, menyusun diri, membentuk rumah-rumah mungil. Jalanan terbentang dari krakus, atap rumah terbuat dari coklat, dan lampu jalan menyala lembut dari permen karet warna-warni. Kota kue lahir dari runtuhan api. Sebuah dunia mini yang manis, rapuh, dan penuh kehidupan. Di tepi peron yang ditinggalkan waktu, seorang wanita muda berdiri tertegun. Dialah Selena Marlowe, seorang kreator eksentrik yang matanya menyimpan kilau bintang. Tangannya gemetar, lalu perlahan mengangkat tiko besi tua yang ia temukan di stasiun ini. Dari ceratnya, bukan air melainkan cairan berkilau biru keperakan. Wine dari bintang mengalir. Cairan itu berputar dalam gelas kaca retak, seperti galaksi yang menari di genggamannya. Belum puas, Selena mengambil whisk mungil yang ia sembunyikan di balik mantel panjangnya. Dengan gerakan lembut, ia mengaduk udara kosong. Dari atas, perlahan turun gumpalan putih bercahaya. Bukan awan hujan biasa, melainkan permen kapas, lembut, ringan, tak berbobot. Awan itu melayang sebentar, lalu pecah jati hujan manis yang menetes perlahan, menyiram kotak cookies di bawahnya. Seekor kucing Persia abu-abu muncul, berjalan menyusuri rel berkarat. Dengan satu kibasan ekornya, bunga-bunga liar dari tanah liat bermekaran, mewarnai peron yang kusam menjadi taman magis. Sungai coklat di tengah kotak cookies yang lahir di atas meja loket bergejolak. Air manis itu berputar, membentuk pusaran besar. Sebuah monster jeli ungu, matanya bulat dari permen asam, giginya tajam dari kristal gula. Dengan setiap langkahnya, rumah-rumah cookies runtuh seperti domino. Lampu permen pecah, jembatan krakes patah, jalan coklat hancur. Selena panik, namun kucing Persia tetap tenang. Mata birunya bersinar, cakarnya memancarkan energi lembut. Bunga-bunga liar tumbuh cepat, melilit kaki monster jeli. Perlawanan dimulai. Monster itu meronta, memercikan potongan jeli lengket ke dinding stasiun. Namun Selena bangkit. Dengan spatula tua yang ia temukan di ruang tunggu, ia menggambar simbol di udara. Simbol itu berubah menjadi awan permen kapas bercahaya. Awan turun, mengecil, menyelimuti monster jeli, hingga tersisa hanya sebuah puding kecil yang gemetar polos di atas kursi kayu stasiun. Langit stasiun mulai retak. Cahaya biru membelah seperti kaca pecah. Kotak cookies, wine bintang, menghisap segalanya. Permen kapas semuanya tersedot. Selena dan kucing Persianya ikut terbawa masuk. Di sisi lain portal, dunia lain menanti. Gunung permen kapas menjulang, lautan soda berkilau, sungai coklat mengalir. Bintang cair menetes dari langit, menghujani tanah fantasi. Kota cookies yang kecil kini membesar, menjadi metropolis manis. Namun, bayangan besar muncul dari balik gunung langkah berat mengguncang dunia. Raja karbohidrat raksasa muncul. Tubuhnya gabungan donat, pizza, dan roti lapis, matanya menyala merah, suaranya menggema. Tak ada yang bisa menantang penguasa rasa kenyang. Pertarungan pecah keju cair seperti lava menghujani jembatan coklat gula kristal, ditembakkan seperti peluru pohon karamal tumbuh cepat,
Melilit kaki raksasa kucing Persia melayang. Matanya menyinari langit dengan cahaya biru. Spatula Selena bergetar, lalu menyatu dengan energi kucing. Gelombang cahaya biru menyapu dunia tubuh Raja Karbohidrat retak. Pecah, meledak jeti hujan remah manis yang berkilauan. Kota cookies berdiri kembali lebih indah, lebih bercahaya. Selena Marlowe duduk sambil memangku kucing Persianya. Hujan remah manis turun pelan, seperti konfeti dari langit. Dan di tengah keheningan itu, tersisa satu kesan. Bahwa batas antara fantasi dan realitas bukanlah tembok. Hujan remah manis perlahan mereda. Kota cookies yang baru saja lahir dari kehancuran kini berdiri megah, namun terasa sunyi. Selena Marlowe menatap sekeliling. Tangannya masih bergetar memegang spatula bercahaya, sementara kucing Persianya mengang pelan, seolah mengingatkan bahwa perjalanan belum selesai. Di kejauhan, di antara gunung permen kapas dan sungai soda berkilau, berdiri sebuah bangunan asing. Bukan dari coklat, bukan dari kue, melainkan dari bayangan. Dindingnya berlapis kaca gelap. Jendela-jendelanya berkilau seperti mata yang mengintai. Itulah perpustakaan bayangan gula, tempat di mana rahasia kota manis tersimpan. Selena melangkah perlahan ke arah bangunan itu. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak, seperti gula yang pecah. Ketika pintu raksasa perpustakaan terbuka, aroma karamel hangus bercampur dengan debu tua menyambutnya. Rak-rak tinggi menjulang, dipenuhi buku dengan sampul dari permen keras, halaman-halamannya dari wafer tipis. Namun, setiap buku berbisik, kata-kata keluar, melayang, lalu menghilang seperti asap manis. Di tengah olah, sebuah meja bundar besar dari Taffy berdiri. Di atasnya, terdapat peta dunia fantasi yang terus bergerak. Kota cookies, gunung permen kapas, lautan soda, semua tergambar hidup. Namun peta itu tidak lengkap. Ada ruang kosong, besar, berbentuk lingkaran, seolah menunggu sesuatu untuk mengisinya. Kucing Persia melompat ke atas meja. Cakarnya menyentuh bagian kosong peta. Sekejap, bayangan Wig kusut pencuri uang yang dulu muncul di stasiun terlihat samar, bersembunyi di ruang lingkaran itu. Ia belum hilang. Ia menunggu, menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Lampu-lampu permen yang tergantung di langit-langit perpustakaan mulai bergetar. Satu persatu pecah, meledak seperti kembang api kecil, menyebarkan serpihan manis ke udara. Dari kegelapan antara rak buku, makhluk baru muncul. Bukan monster jeli, bukan raja karbohidrat. Kali ini, sosok tinggi menjulang dengan tubuh dari lapisan gula keras. Wajahnya datar, matanya kosong, suaranya bergema seperti ribuan sendok yang beradu. Selena Marlowe, pencipta fantasi, kau telah melawan kenyang, kau telah menantang rasa manis. Tapi kau belum bertemu aku, sang penjaga rasa pahit. Tangannya yang panjang terbuat dari batang coklat hitam pahit. Setiap gerakan tangannya membuat udara di perpustakaan retak, menimbulkan retakan seperti kaca. Bayangan dari setiap rak buku terlepas, berubah jeti serdadu pahit. Pasukan kecil berkulit hitam arang, matanya menyala hijau. Selena mundur, kucing Persia berdiri tegap, bulunya berdiri, matanya bersinar lebih terang. Spatula di tangan Selena mulai berdenyut, menyerap cahaya dari rak-rak permen. Perang baru akan dimulai, lebih gelap, lebih dalam, lebih berat. Api manis dari pertempuran sebelumnya kini berganti dengan kegelapan pahit. Setiap serangan serdadu bayangan meninggalkan bekas pahit di lantai Taffy. Sementara Selena berjuang, ia menyadari sesuatu. Fantasi tidak selalu manis. Ada pahit yang harus dihadapi agar dunia tetap seimbang. Pertarungan memecah kesunyian perpustakaan. Gema dentingan spatula, raungan serdadu bayangan, dan kilau mata biru kucing Persia memenuhi ruangan. Namun, di tengah kekacauan, suara buku-buku berbisik semakin keras. Seolah mereka ingin memberitahu, di balik pahit, ada rahasia manis yang lebih besar. Selena menoleh dan menyadari jalan cerita belum selesai. Dunia ini masih menyimpan lapisan-lapisan lain, menunggu untuk diungkapkan. Dan dari celah retakan langit-langit perpustakaan, cahaya asing kembali muncul. Portal lain terbuka, lebih besar, lebih liar, lebih berbahaya. Selena dan kucing Persianya hanya bisa saling menatap. Mereka tahu, perjalanan berikutnya akan menyingkap sesuatu yang bahkan lebih absurd dari semua yang sudah mereka lihat. Lalu,
Dunia kembali bergetar. Ketika hujan remah manis akhirnya reda, dunia manis yang megah itu perlahan mulai pudar. Bangunan coklat, jembatan krakers, pohon karamel semuanya memudar seperti cat air yang dilap dengan kuas basah. Cahaya biru yang mengelilingi Selena dan kucing Persianya bergetar, lalu meretakan langit sekali lagi. Dalam sekejap, mereka kembali, bukan di lautan soda, bukan di metropolis cookies, tetapi di tempat awal semua ini lahir. Stasiun kereta tua. Bangunannya masih sama retak, usang, cat mengelupas. Jam besar di atas dinding tetap berhenti, jarumnya kaku pada angka yang sama. Namun kini, sesuatu telah berubah. Rel yang berkarat, bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara yang lama tak pernah ada lagi di stasiun ini, suara kereta. Asap putih tipis menyelinap, roda besi berdentung, dan perlahan sebuah kereta hitam berkilau masuk ke peron. Tidak ada penumpang, tidak ada masinis, hanya pintu terbuka, seakan menunggu. Selena menatap kucing Persianya. Mata biru hewan itu berkilau tenang, seolah berkata, "Perjalananmu belum selesai, tapi di sini, waktunya memilih." Di atas bangku kayu stasiun, sebuah tiket muncul begitu saja, bukan kertas biasa. Tiket itu berkilau, setengah emas, setengah transparan, berdenyut seperti jantung. Di atasnya terukir kata-kata, "Perjalanan fantasi sekali jalan, sekali hidup." Selena mengambil tiket itu, tangannya bergetar. Ia menatap kereta yang pintunya masih terbuka, uapnya berputar pelan. Di dalamnya, bayangan kota cookies, lautan soda, monster jelly, bahkan raja karbohidrat, muncul silih berganti, seolah berkata, "Semua yang kau ciptakan menunggumu di sana." Namun di luar kereta, stasiun tetaplah stasiun. Retak, usang, nyata, dunia biasa, tempat asal, tempat semua orang lain berada. Sunyi mengikat udara. Selena menarik napas panjang, lalu tersenyum samar. Ia melangkah. Kucing Persia di sisinya. Pintu kereta menutup perlahan. Dan ketika roda besi mulai berputar, seluruh stasiun berguncang. Bukan runtuh melainkan berubah. Dinding retak tersusun kembali, cat mengelupas tertutup lapisan baru. Jam besar yang berhenti, berdenyut, lalu berdetak lagi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, waktu di stasiun tua itu bergerak. Kereta hitam menghilang ke dalam kabut putih, membawa Selena, kucingnya, dan semua absurditas yang pernah lahir. Yang tertinggal hanyalah bisikan samar di udara. Fantasi tidak pernah hilang, ia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk membangunkannya. Dengan itu, kisah stasiun kereta tua Selena ditutup. Absurditas manis dan pahit, batas tipis antara kenyataan dan fantasi, semuanya menyatu menjadi perjalanan terakhir sebuah kereta menuju dunia yang tak pernah berhenti bergerak di dalam imajinasi.